tema kita adalah uh, WebGIS ya. Kita bahas WebGIS tapi tidak kita bahas secara dalam karena ini akan membutuhkan waktu lama ya. Sebenarnya kalau dari pertengahan semester mungkin cukup waktunya. Tapi yang terpenting kita tahu ya bisa menggunakan uh, quantum GIS, kemudian fungsi dari sistem informasi geografis dan lain sebagainya yang sudah saya jelaskan ya. Ini sekedar untuk tambahan pengetahuan WebGIS itu apa nanti yang akan kita bahas hari ini akan saya jelaskan seperti itu ya. Syukur-syukur nanti kalian mencoba bagaimana sih cara membuat WebGIS. Kalian jabarkan untuk mata kuliah materi sudah saya share di Classroom, silahkan diambil kemudian nanti bisa dijadikan acuan ya dalam pembuatan WebGIS misalkan, ataupun bisa dikembangkan terlebih dahulu barulah dicoba untuk membuat WebGIS. Oke, kita mulai ya. Sambil menunggu teman yang lain, mungkin ini adalah pertemuan kalau tidak salah itu pertemuan terakhir ya. Jadi besok minggu tenang, besoknya kita lakukan UAS. Kemungkinan UASnya nanti adalah lewat ujian CPT ya, CPT atau disiakat. Kan tetapi saya berikan penjelasan terlebih dahulu di pertemuan itu biasa seperti pertemuan hari ini seperti itu ya. Nanti bisa dipelajari yang sudah saya ajarkan apa namanya, untuk soal-soal nanti menyesuaikan yang sudah saya berikan. Oke, kita ke materi saja WebGIS, software untuk WebGIS, kemudian contoh instalasi web map server dan runningnya ya untuk WebGIS. Ini untuk WebGIS itu kita lebih ke ini ya, sebenarnya kita mendesain sebuah peta-petanya terlebih dahulu mungkin bisa kita buat, kemudian nanti ada penjelasannya, teorinya, kemudian ada mappingnya ya, mapping misalkan peta persebaran daerah rawan banjir katakan seperti itu misalnya ya. Nah, di situ bisa kita petakan dengan menggunakan apa? Seperti yang sudah saya ajarkan dengan menggunakan quantum GIS. Nah, setelah jadi semua datanya, database pun sudah jadi dan kemudian peta-peta ataupun yang lain sudah jadi, baru bisa kita mapping ya. Kita mapping, kita desainkan di internet ya, web design, barulah kita mapping di internet. Jadi akan nanti keluar ya, tentunya dengan komputer programming juga. Kenapa? Karena saat kita mau menampilkan semisal agar tampil pada saat kita klik di petanya akan keluar tulisannya, ataupun saat kita klik akan keluar keterangannya. Nah, itu yang perlu di programming. Nah, GIS yang berbasis web ya, nama lain web GIS, web space GIS online distribution. Nah, ini sudah tahu ya. Nah, kemampuan web GIS itu seperti apa? Aplikasi GIS atau pemetaan untuk pengguna di seluruh dunia, tidak memerlukan software GIS, tidak tergantung pada platform ataupun sistem operasi. Aplikasi berbasis internet. Kenapa tidak memerlukan software GIS? Karena yang sudah buat menjadi web GIS itu intinya kita tinggal buka saja ya. Kita membuka misalkan pemetaan rawan banjir, tapi kita tidak dengan menggunakan quantum GIS. Kenapa? Karena sudah diwebkan ya, sama halnya sudah online. Nah, jadi lebih ringan tentunya dibanding kita membuka langsung di PC atau komputer kita. Seperti itu ya untuk kemampuannya. Nah, untuk internet adalah teknologi yang dapat diharapkan pada aplikasi internet. Pengaksesan data-data GIS dan fungsi-fungsi GIS melalui web dapat menjadi nilai tambah dari website. Contoh website yang menampilkan lokasi pelayanan TV kabel berbasis dengan fungsi GIS ini bisa kalian akses nanti ya, dicoba
Nah, ini misalkan kita buka yang Godiva ya. Ini ada Godiva, ada Realtor, ada Atlas. Nah, ini contoh WebGIS Godiva. Jadi tampilannya seperti ini, sama halnya dengan web-web di pemrograman ya. Nah, ini tentunya ada, akan tetapi pembuatannya tidak menggunakan PHP atau HTML ya, tapi kita menggunakan Quantum GIS misalnya, ataupun software lain bisa ya. Nah, ini tampilannya misalkan seperti ini. Saat kalian klik shop online nanti akan keluarnya apa, kemudian sama halnya seperti dengan web-web pada umumnya. Nah, kelebihan WebGIS lagi ini adalah data yang terpusat, biar lebih murah untuk hardware dan software, pengguna lebih mudah. Ini tentunya karena sudah menjadi sebuah web, itu biaya untuk hardware dan softwarenya lebih murah. Kenapa tidak harus spek tinggi? Misalkan dalam membuka katakan persebaran tadi ya, banjir, daerah rawan banjir. Kalau satu desa mungkin sedikit, tapi kalau satu kabupaten, satu provinsi itu akan berat kalau dengan menggunakan komputer kita secara manual dengan Quantum GIS misalkan. Nah, karena kita sudah di web kan, nanti akan lebih murah karena ini sudah tersinkron ya dengan internet ataupun web, jadi lebih ringan, tidak perlu kita di dalam komputer tersebut ada softwarenya, tapi kita sudah bisa menjalankannya. Nah, pengaksesan lebih luas terhadap data GIS dan fungsi-fungsinya dapat dihubungkan dengan data dari departemen-departemen atau organisasi lain. Kemungkinan untuk mempublikasikan beberapa data GIS ke masyarakat umum. Seperti itu ya. Nah, kekurangannya apa? Tentunya pasti ada kekurangannya ya. Response time atau waktu akses ini tergantung pada komputer, server, klien, koneksi internet, traffic website, dan efisiensi data. Nah, itu walaupun kita tidak perlu menggunakan software atau hardware yang spek tinggi di dalam membuka WebGIS ini, akan tetapi ada kekurangannya response time ini ya. Misalkan internetnya, koneksinya buruk, kemudian traffic website, nah ini tentunya akan mengganggu responsif ya, atau kecepatan dalam kita mengakses WebGIS tersebut. Bisa saja tampilannya akan lambat. Kemudian resolusi dan ukuran display perlu diperbaiki, support light monitor, high resolution setting, toolbar, dan menu browser. Layout yang ini menyesuaikan. Kalau hal seperti ini saya rasa tidak menjadi kendala ya, walaupun memang itu adalah sebuah dari kekurangan GIS. Kemudian variasi dari teknologi baru, tentunya ya, kompleksitas dan ketahanan di dalam WebGIS tersebut ya. Bisa dikatakan ini harus terupdate nantinya, semisal kalian membuat WebGIS ya. Nah, konvensionalnya seperti ini untuk GIS ya, contoh GIS data, GIS. Nah, ini semuanya bisa dibuka. Nah, software WebGIS ini ada beberapa ya. Sebenarnya banyak ternyata untuk software ya. Untuk WebGIS ini adalah Commercial Map Server, IMS, nah ini MapQuick, Demis, dan lain sebagainya. Silahkan kalau mau dicoba ya. Untuk pembuatannya nanti bisa kalian jabarkan untuk materi dari saya. Kemudian Free Map Server ini adalah yang gratis. Dan Map Server, Love, Joseph, Kitul, Map. Nah, ini adalah yang gratis tadi. Yang berbayar untuk yang atas ya, biasanya digunakan pada instansi yang memang mementingkan hal itu ya. Kalau mau sekedar coba-coba silakan digunakan yang gratis. Map Server ini aplikasi freeware dan open source untuk menampilkan data peta atau spasial. Awalnya dikembangkan di Universitas Amerika ya. Nah, dibangun dengan teknologi open source atau freeware, split untuk baca atau tulis format dari shape file, free type untuk merender karakter, dan untuk baca atau tulis format data vektor, raster, dan plot. Nah, proses pengembangannya aktif, komunitas pengguna banyak ya untuk Map Server, kemudian dikembangkan berdasarkan kebutuhan klien, tidak pada ketertarikan secara komersial. Ini adalah Map Server GIS
Edu, silahkan kalian akses kalau mau menginstal ya, nanti bisa diambil di sana. Nah, untuk fitur-fitur map server, salah satu dari beberapa fitur ya, fitur format supported. Nah, ini berbagai macam ya, silahkan dipelajari nanti. Kemudian raster format supported ada TIFF, Geo, TIFF, EPL, Kidal, library dan lain sebagainya. Menggunakan quadrispatial indexing for space untuk meningkatkan performa operasi spasialnya. Ada fully, nah ini banyak sekali, silahkan dipelajari ya. Kalau memang butuh dikembangkan silahkan per ini ya, fitur bisa kalian cari di Google atau referensi terkait mengenai hal itu ya, fitur-fitur map server. Ada current map server CGI base application berjalan di atas web server. Dapat diakses dengan PHP fitur. Nah, ini ternyata bisa diakses dengan PHP juga ya. Basic knowledge, pengetahuan tentang peta digital, skala, format, bentuk, koordinat, dan sistem proyeksi. Pengetahuan OS dan web server di mana map server dipasang. Pengetahuan pemrograman di web, PHP, JavaScript, dan lain-lain. Pengetahuan tentang database. Arsitektur umum aplikasi WebGIS. Di sini kita lihat client site-nya, web browser adalah pengguna. Kemudian di sini ada aplikasi server, ada web server ya, tentunya karena sudah berbasis web itu ada web servernya. Kemudian ada database-nya, adalah segala hal yang data-data itu disimpan di sini. Kemudian diperlukan sebagai map server tadi ya, digunakan untuk apa? Untuk sebagai softwarenya. Nah, setelah masuk ke aplikasi server di sini, barulah nanti akan dikelola oleh web server, kemudian bisa diakses oleh client side ini atau menggunakan web server ya. Nah, interaksi antar client server request response seperti itu, menerima request client, akan tetapi web server tidak memiliki kemampuan pemrosesan peta, maka diteruskan ke aplikasi server dan web server. Hasil dikembalikan ke web server berupa paket file HTML atau applet. Nanti tampilannya setelah jadi map server, dari map server ya, dikembalikan ke web server, barulah bisa terbaca atau bisa terlihat sesuai dengan yang diperlukan oleh dari klien, yang diminta oleh klien. Arsitektur map server ini menggunakan pendekatan thin client, yaitu hampir semua proses dan analisis data dilakukan di sisi server. Informasi peta dikirim ke web browser atau klien berupa file gambar sebagai PNG, GIF atau TIFF. Didukung framework Amlun atau Karto Web. Komponen pembentuk map server kebetulan ada Apache, IIS, dan komponen map server. Komponen map server dibagi menjadi 4 kategori. Ada komponen untuk akses data spasial, penggambaran peta, menangani proyek peta, dan on the fly. Kemudian komponen pendukung. Komponen pembentuk map server ini untuk akses data spasial digunakan untuk baca tulis tadi ya, banyak ini kita baca. Kemudian komponen berikutnya adalah GIDAL atau GR, Geographic Data Abstraction Library. Kemudian ada untuk penggambaran peta digunakan untuk gambar oleh map server, meliputi dari PNG, libjpeg. Nah, ini adalah untuk menampilkan gambar atau petanya yang berupa PNG atau JPEG misalkan. Untuk menangani proyeksi peta, library Broadsmart yang digunakan untuk menangani sistem proyeksi peta, meliputi komponen pendukungnya adalah ZLib, dibutuhkan library UGD untuk kepentingan kompresi data, ZLib ya, maaf. Ada regec, library untuk menangani regular expression. Oke, selesai ya untuk mengenai web server ya. Maaf, WebGIS. Kemudian ini hanya sekedar tambahan saja. Kalau kalian penasaran mengenai WebGIS, silakan ya dicoba ya. Apa saja sih yang diperlukan dalam membuat WebGIS itu, kemudian
menggunakan tadi ya, ada map server misalkan untuk sebagai softwarenya, silahkan dicoba. Oke, seperti itu saja untuk hari ini. Jangan lupa kalian belajar untuk mempersiapkan UAS ya. Jadi nanti tetap pada pertemuan ke-18-nya nanti kalau masih ada ini, karena kemarin ada upgrade siakat ya, kalau masih ada nanti saya upload untuk tata cara ujiannya, barulah kalian lari ke tugas dan evaluasi atau ujian siakat ya, dengan menggunakan ujian CPT nanti kalian kerjakan di sana. Kalau memang memungkinkan ya, nanti saya berikan arahan-arahan untuk pertemuan yang ke-18 sebelum kalian kerjakan ya. Jadi misalkan setengah jam sebelum kalian mengerjakan ujian itu nanti saya berikan arahan ya di YouTube-nya ya. Jangan lupa ujian ya. Dan kemudian untuk tugas-tugas dan lain sebagainya jangan lupa dikirim segera ya, sebelum UAS berakhir, nanti sebagai penilaian nantinya. Oke, seperti itu saja ya, karena mungkin ini yang terakhir ya. Sekalian saya mohon maaf kepada teman-teman semua bila dalam satu semester ini saya menyampaikan materi banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan, saling memaafkan. Kita mungkin bisa berjumpa lagi di lain waktu ya, setelah perkuliahan satu semester ini berakhir. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya, bisa diimplementasikan nantinya mengenai hal-hal WebGIS tadi ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.